Dan pemirsa, untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung dengan pengamat militer Pak Cepi Hakim. Selamat siang Pak Cepi. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat. Kabar baik, terima kasih Pak Cepi dan salam sehat. Pak Cepi, kita akan bahas terkait dengan Indonesia yang sudah memilih Dassault Rafale. Ini dibandingkan dengan pesawat jenis lain, misalnya F-15IX, kemudian ada Eurofighter atau Su-35 yang memang spesifikasinya ini kurang lebih setara. Kalau menurut analisa Anda, apa alasan Indonesia memilih Dassault Rafale? Iya, saya pikir alasan utama adalah agar kita tidak tergantung pada satu sumber untuk melengkapi alutsista angkatan udara. Ada kelemahan, ada keuntungan ya dari satu sumber. Ini adalah usaha diversifikasi. Kita punya pengalaman yang tidak bagus pada beberapa waktu yang lalu, pada saat kita dianggap melanggar HAM, kemudian kita diboykot, kita di-ban untuk bisa beli spare part pesawat-pesawat Amerika pada waktu itu, sehingga kita kesulitan untuk operasi penerbangan. Dari pengalaman itu, kemudian kita berpikir bahwa memang betul kita tidak bisa atau tidak boleh bergantung pada satu sumber saja. Jadi kita harus mendiversifikasikan, mencari sumber lain. Jadi kalau saya melihat memilih Rafale ini adalah salah satu upaya dari kita terhindar dari ketergantungan pada satu sumber alutsista. Dan kalau melihat dari spesifikasinya sendiri, Pak Cepi, dengan adanya pembelian 42 unit Rafale, ini apakah sudah cukup untuk kebutuhan pertahanan udara Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar? Ya, kita tidak bisa mengukur seperti itu ya. Kita bisa mengukur itu bahwa pesawat terbang itu adalah subsistem dari sistem yang besar ya. Subsistem, makanya namanya aja kan alat utama sistem senjata. Jadi dia merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar, yang bernama, sistem yang terbesarnya bernama Sistem Pertahanan Udara Nasional. Jadi kalau membeli pesawat itu, kita tidak bisa beli pesawat begini, pesawat begitu, ada yang nawarin murah, kita beli, dan sebagainya. Kita harus membangun sistemnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena sistem pertahanan udara itu adalah sebuah sistem, sebuah bangunan yang kita bangun, yang kita bentuk sebagai sebuah sistem pertahanan yang merupakan bagian dari sistem pertahanan nasional. Kita harus mengukur itu dari bagaimana kebutuhan Republik Indonesia untuk mempertahankan atau menjaga kedaulatan negara di udara. Jadi spesifikasi pesawat itu tidak dominan ya, tidak merupakan hal yang sangat penting sekali. Yang lebih penting adalah sistem yang dibangun. Kalau kita sudah membangun sistemnya itu, kemudian baru kita melihat kebutuhan-kebutuhan akan sub-subsistem, antara lain pesawat terbang, radar, dan lain sebagainya. Dari situlah baru kita bisa berbicara tentang spesifikasi radar, spesifikasi pesawat yang dibutuhkan untuk melengkapi sistem pertahanan udara nasional. Sekali lagi, pesawat terbang hanya subsistem dari sistem yang besar yang berkait satu dengan lainnya. Antara lain juga tadi ada kita saksikan juga penyerahan A400 misalnya, itu juga merupakan subsistem lainnya. Nanti ada subsistem lainnya, misalnya kita membutuhkan pesawat komando dan pengendalian, ya, misalnya airborne warning, command and control system, ya, pesawat AWACS, pesawat itu semua adalah susunan dari sistem-sistem yang dibangun yang menjadi satu sistem yang utuh dari sistem pertahanan udara nasional. Sekali lagi, spesifikasi dari sub-subsistem itu sangat tergantung dari sistem yang besar yang akan kita bangun. Dan dampaknya itu tidak kecil ya, karena kalau kita membangun sebuah sistem
yang kita namakan pertahanan udara nasional, yang terdiri dari pesawat ini, pesawat itu, pesawat lain dan sebagainya. Dan sekarang kita tidak hanya memilih pesawat dari Amerika, dari pesawat dari Perancis. Ada, tadi sudah saya sampaikan, ada kelemahan dan ada keuntungannya. Bukan kelemahan lah, tantangan. Ya. Kenapa? Karena sistemnya berlainan, ya, sistem pemeliharaannya lain berlainan, spare partnya lain. Kita membutuhkan SDM yang berbeda juga, kita membutuhkan hanggar, kita membutuhkan pangkalan udara yang disiapkan untuk pesawat ini, dan banyak sekali related program, ya, program-program terkait dari pengadaan sebuah pesawat terbang itu yang membutuhkan dana jauh lebih besar dari sekedar membeli pesawat itu sendiri. Karena pesawat masing-masing pesawat mempunyai sistem pemeliharaan yang berbeda satu dengan lainnya. Dia juga membutuhkan SDM yang berbeda kualifikasinya, dan itu membutuhkan persiapan-persiapan yang matang. Itu membutuhkan latihan-latihan dan software, hardware dan lain sebagainya, agar pesawat yang kita beli itu benar-benar bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ya, baik Pak Capi, kalau kita melihat juga dengan adanya strategi minimum essential force Indonesia. Nah, bagaimana posisi Rafale ini bisa memperkuat adanya strategi tersebut atau sebagai sebagian dari subsistem yang tadi Anda jelaskan, Pak Capi? Ya, saya belum mendengar, ya, karena saya udah 20 tahun pensiun, ya, saya nggak tahu. Tetapi pada hakikatnya membangun sistem pertahanan udara nasional yang tadi pernah dikatakan juga minimum essential force dan sebagainya, itu adalah pola-pola dasar, prinsip dasar untuk membangun sebuah sistem yang besar tadi, ya. Dalam pengertian begini, kita harus berorientasi terlebih dahulu pada satu perencanaan yang matang, ya. Perencanaan untuk membangun sebuah sistem. Perencanaan ini akan berakibat langsung kepada pengadaan-pengadaan lainnya, terutama SDM dan pesawat terbang dan radar dan lain sebagainya. Nah, kesemua itu di zaman yang sekarang sudah begitu modern, di mana teknologi sudah begitu tinggi dan cepat akselerasinya, maka kita tidak lagi bisa melihat misalnya pesawat terbang itu kalau kita beli banyak-banyak berarti angkatan udara kita menjadi kuat. Tidak bisa dilihat lagi seperti itu. Karena sekarang yang dihadapi adalah sistem melawan sistem, ya, network centric system misalnya. Itu sistem terpadu dari komando dan pengendalian, dari sistem pertahanan udara nasional, dari sub-subsistem yang terdiri dari pangkalan-pangkalan udara, dari satellite based command and control system dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita saksikan dalam perang udara terakhir, ya, India Pakistan, dan terakhir juga di konflik Timur Tengah. Di situ kita bisa melihat bahwa keampuhan atau keandalan sebuah pesawat itu tidak bisa lagi diukur seperti waktu-waktu yang lalu, karena dogfight boleh dikatakan sudah mulai ditinggalkan, karena sekarang persenjataan itu sudah bisa menembak atau menghancurkan musuh dengan pola beyond visual range, ya. Dengan sistem yang terpadu yang dibangun itu, pesawat bisa menembakkan pelurunya, bisa menembakkan roketnya, bisa menembakkan senjatanya untuk menembak pesawat yang dia tidak bisa lihat, tapi dia bisa lihat di radar. Dan dia bisa dibantu oleh sistem komando dan pengendalian yang lebih canggih, misalnya dari airborne warning and control system atau dari satellite based command and control system yang menggait pesawat itu untuk memplot pesawat-pesawat musuh itu berada di mana dan bagaimana membantu untuk membidiknya dan kemudian menembakkannya. Jadi perang sekarang sudah jauh sekali dari perang-perang udara konvensional. Sekali lagi yang berbicara di sini adalah sistem melawan sistem. Sistem persenjataan yang dibangun melawan sistem pertahanan udara yang dibangun. Itu misalnya kita menyaksikan bagaimana Iran bisa menyerang, bisa
memberikan pembalasan, membalas serangan-serangan udara dari Israel, dan bahkan bisa menembus sistem pertahanan yang sangat solid seperti Iron Dome dan lain sebagainya. Itu semua adalah sisi lain atau sisi yang paling mutakhir dari sistem persenjataan angkatan udara. Dan sekarang kita berada di cyberspace era, ya. Cyber itu ditandai dengan penggunaan artificial intelligence, autonomous system, dan penggunaan drone. Ya. Israel dan Amerika dia terkaget-kaget melihat bagaimana Iran ternyata bisa menembus sistem pertahanan udara yang paling solid yang dimiliki oleh Israel. Ya, Israel memiliki Iron Dome, itu sistem pertahanan yang merupakan kubah imajiner yang bisa membendung serangan-serangan pesawat maupun peluru atau roket dan sebagainya. Tetapi ternyata itu bisa ditembus oleh ratusan drone yang ditembakkan dari jarak dekat, jarak jauh, dan jarak menengah oleh Iran. Disinilah kita melihat taktik dan strategi dari sebuah air battle itu sudah berubah drastis. Dan sekali lagi dia juga mempertunjukkan bahwa sekarang ini pesawat terbang bukan satu-satunya peralatan yang bisa diandalkan sebagai tulang punggung sebuah kekuatan angkatan udara. Jadi di sini kita banyak melihat sistem yang terkait dengan kemajuan teknologi yang sekarang sudah mencapai pada era cyber. Baik, Pak Cepi, kalau kita lihat dari laporan rekan kami tadi di lapangan bahwa memang yang kemudian menjadi fokus ini bukan hanya pesawat Rafale, tetapi juga ada berbagai alutsista lain seperti Airbus A400M Atlas, kemudian ada 6 pesawat Falcon dan juga radar GCIGM 403. Nah, ini kalau melihat Pak Cepi dari berbagai penguatan yang tadi dihadirkan dari alutsista tersebut seperti untuk mobilitas, kemudian penguatan sistem komando, rudal, dan juga bahkan pengisian bahan bakar di udara. Ada juga transfer teknologi di dalam pembelian alutsista kali ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Cepi? Ya, kita bisa tinjau dalam beberapa aspek, ya. Yang pertama kali adalah yang paling penting transfer teknologi. Pengalaman selama ini, kalau kita beli pesawat itu kita mengatakan dengan transfer teknologi, itu kita hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil. Ya. Transfer teknologi dalam pengadaan pesawat seharusnya menggunakan pola seperti yang digunakan oleh India misalnya. India kalau dia membeli pesawat dan dengan jargon transfer teknologi, dia hanya membeli pesawat, mendatangkan pesawat hanya 10% dari yang dia beli. 90% itu dibikin di India. Ya, dia itu namanya transfer teknologi yang dalam pengertian bahwa itu adalah bentuk yang lebih nyata, lebih dekat, dapat meningkatkan benar-benar jargon dari transfer teknologi. Kalau kita hanya beli transfer teknologi, hanya melatih awak pesawat, melatih teknisi, kemudian pesawatnya datang utuh, itu sulit kita bisa berkembang, ya. Karena banyak sekali teknologi yang berkembang sekarang ini, teknologi penerbangan sudah menggunakan software yang sangat complicated, ya, tidak mudah, tidak bisa dipelajari begitu aja. Tetapi kalau misalnya kita beli 42, kita hanya cukup datang 4 atau 5 pesawat saja, yang sisanya dibangun di Indonesia. Maka itu transfer teknologi dalam bentuk yang real, yang kita mendapatkan manfaat yang lebih besar. Ya, itu tentang transfer teknologi. Kemudian tadi juga disebut ada pesawat ini, ada pesawat itu, dan sebagainya untuk melengkapi sistem pertahanan udara nasional. Sebenarnya kita harus melihat realita yang sesungguhnya yang kita hadapi. Indonesia ini letaknya sangat strategis, ya. Indonesia ini letaknya di Khatulistiwa, puluhan ribu pulau antara 2 benua dan 2 samudra dan lain sebagainya. Dan wilayah udaranya sangat luas. Nah,
Pengembangan dari sistem persenjataan udara yang kita beli belakangan ini adalah untuk menjaga kedaulatan negara di udara. Sekarang kita harus melihat bahwa wilayah udara nasional kita itu masih banyak masalah. Misalnya pertama kali wilayah udara di atas teritori NKRI sampai detik ini itu belum dinyatakan sebagai wilayah kedaulatan negara di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 45 yang sudah mengalami 4 tahap amandemen. Jadi wilayah udara di atas teritori kita itu belum kita klaim sebagai wilayah kedaulatan. Berikutnya di wilayah kedaulatan udara, di wilayah teritori Indonesia yang sangat kritikal yaitu di perairan Riau dan Selat Malaka, itu kita tidak berdaulat sama sekali di situ. Ya, karena ada perjanjian Indonesia Singapura tahun 2022, kita mendelegasikan wilayah udara ex-FIR Singapura, yaitu di Kepulauan Riau dan Selat Malaka itu, kepada otoritas penerbangan Singapura untuk 25 tahun dan akan diperpanjang. Sehingga sebenarnya kita tidak memerlukan juga banyak pesawat terbang, ya. Kita tidak memerlukan juga membangun sistem pertahanan udara yang hebat-hebat begitu, karena nggak ada tugasnya, karena tugas utamanya sebenarnya menjaga wilayah udara yang sangat kritikal di Selat Malaka dan perairan Riau, dan itu kita tidak berdaulat di situ. Kita sudah mendelegasikan wewenang kedaulatan itu kepada otoritas penerbangan Singapura. Ada yang mengatakan bahwa enggak, kita hanya mendelegasikan pelayanan navigasi, kita tidak berdaulat, kita tetap berdaulat. Nah, orang yang mengatakan ini tidak mengerti arti dari kedaulatan negara di udara. Arti dari kedaulatan negara di udara adalah sebuah kemampuan untuk melaksanakan control of the air, ya, menguasai udara, use of airspace, memanfaatkan wilayah udara, dan law enforcement, penegakan hukum apabila ada pelanggaran di wilayah udara kedaulatan Indonesia. Dan berikutnya lagi kita memiliki juga catatan khusus tentang pertahanan udara ini, karena pada UNCLOS, ya, United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 82, pada ketika kita diakui sebagai sebuah negara kepulauan, kita harus memberikan jalur laut, ya, innocent passage di perairan di laut kita untuk orang bisa melewati tanpa izin, yaitu namanya ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Celakanya ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3 ini juga dipersepsikan bahwa itu adalah wilayah udara yang bisa dilewati tanpa izin. Padahal kalau kita berbicara tentang udara, itu yang berbicara adalah rezim hukum udara. Sementara ALKI itu adalah rezim hukum laut. Sengketa ini sampai sekarang di tingkat global belum ada solusinya. Dengan demikian, maka kerawanan di wilayah udara di atas ALKI itu sangat besar. Ya, ada istilah atau terminologi yang berkembang, airways di atas ALKI. Ya, dalam hukum udara kita tidak mengenal airways di atas ALKI, karena airways sesuai dengan ketentuan International Civil Aviation Organization itu adalah jalur udara yang diakui di tingkat global dan diberikan pelayanan air traffic control dan juga antisipasi search and rescue serta peralatan navigasi udara. Sementara airways di atas ALKI atau jalur udara di atas ALKI tidak bisa kita sebut sebagai airways. Nah, kerawanan-kerawanan inilah yang saya pikir harus kita benahi terlebih dahulu sebelum kita belanja alutsista yang mahal-mahal, yang memerlukan sistem dan sebagainya yang besar sekali harganya. Sementara kebutuhannya itu boleh dikatakan minim sekali, karena wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia yang sangat rawan, yang harus diawasi senantiasa itu adalah di perairan Selat Malaka dan di atas Kepulauan Riau. Sementara pada tahun 2022 itu kita serahkan kepada otoritas penerbangan asing, yang menyebabkan kita tidak berdaulat dan menyebabkan kita tidak bisa melakukan di sana control of the air, pengawasan wilayah udara, tidak bisa melaksanakan use of airspace atau memanfaatkan wilayah udaranya, dan juga tidak bisa melakukan law enforcement. Kenapa? Karena wewenangnya telah kita delegasikan kepada Singapura, sehingga kita istilahnya dalam tanda petik kita nggak ada kerjaan lah di tempat yang sangat kritikal.
Jadi kita bisa mengefisiensikan dana kekuatan angkatan udara kita pada hal-hal yang lebih realistis. Apa sih Baik. sekarang yang kita hadapi sekarang ini? Baik, Pak Cepi, jadi highlight-nya itu memang pemerintah perlu begitu ya menghadirkan regulasi yang lebih memperkuat kedaulatan negara terhadap wilayah udara, begitu ya Pak Cepi ya? Ya, kita harus menata dulu sistem pertahanan keamanan nasional yang seperti apa yang kita bangun. Di bawah itu ada sistem pertahanan udara nasional. Di dalam sistem pertahanan udara nasional itulah kita harus mendesain bahwa wilayah udara nasional yang harus kita awasi, yang sangat kritikal itu di mana. Misalnya yang jelas pasti di Selat Malaka karena itu adalah wilayah perbatasan yang berbatasan dengan lebih dari satu negara. Kemudian ada beberapa spot-spot lagi. Kita harus membuat petanya terlebih dahulu, baru kita membeli peralatannya. Jadi jangan kita beli peralatannya dan kita nggak tahu itu nanti kita akan gunakan untuk apa. Saya pikir hal-hal yang basic prinsip ini harus bisa diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaan dana itu betul-betul efisien. Baik, Pak Cepi Hakim selaku pengamat militer Pusat Studi Air Power Indonesia, terima kasih Bapak sudah memberikan analisa Anda terkait dengan kedaulatan udara Indonesia dan juga pembelian pesawat tempur yang baru saja kita saksikan tadi. Terima kasih Pak Cepi sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.